Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Sabila, lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Trisila Friska Zara. Kami dari kelompok 4. Untuk materi yang pertama, kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Asal-usul Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga menganut agama Buddha di Jawa Tengah sekitar pertengahan abad ke-6 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga yang pertama ada dari sumber Cina, yang kedua ada dari sumber setempat, yang terakhir ada dari cerita Parahyangan. Sumber Cina. Sumber manuskrip Cina ditulis pada dinasti Tang oleh I.T.I yang menyebut kerajaan ini dengan nama Heling dan berlokasi di Copo, Jawa. Catatan tersebut berkaitan dengan Kalingga, disebutkan terletak di Jawa di daerah Laut Selatan. Kerajaan ini berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali sebelah timur, dan Sumatera di sebelah barat. Ibu kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai atap dari pohon aren. Penduduknya pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. Kerajaan ini banyak menghasilkan barang tambang berupa perak dan emas. Untuk yang selanjutnya ada dari kisah setempat. Terdapat pula kisah Kerajaan Kalingga dari warga setempat yang sudah berkembang di Jawa Tengah mengenai Ratu Sima yang dikenal sebagai penguasa yang tegas, adil, dan berwibawa. Ia juga menerapkan hukuman yang keras bagi pencuri, yaitu memotong tangannya. Selanjutnya ada cerita Parahyangan. Cerita Parahyangan adalah naskah Sunda kuno yang menceritakan hubungan kerajaan Kalingga dengan kerajaan Galuh. Naskah ini juga menceritakan tentang dinasti Senjaya dari Mataram kuno. Penjelasan, cerita Parahyangan merupakan karya sastra Sunda yang dibuat pada akhir abad ke-16. Naskah ini ditulis dalam aksara Sunda kuno. Naskah cerita Parahyangan merupakan salah satu sumber sejarah kerajaan Kalingga. Naskah ini menceritakan tentang Ratu Sima, nenek moyang dari kerajaan Galuh dan Sunda. Naskah ini juga menceritakan tentang dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Kalingga yang dibacakan oleh Trislia. Yang selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada peninggalan dari Prasasti Tukmas, prasasti batu bertulis yang dibentuk di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Yang selanjutnya ada Prasasti Sojomerto. Prasasti yang ditemukan di desa Sojomerto, Jawa Tengah. Prasasti ini memuat silsilah keluarga Dapunta Shailendra, pencetus kerajaan Kalingga. Dan ada Candi Bubrah, candi yang terletak di desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah. Candi ini diduga menjadi pintu utama menuju Candi Angin. Yang terakhir ada Candi Angin, candi yang terletak di Kecamatan Keling, Jawa Tengah. Candi ini dipercaya pernah menjadi tempat penyembahan. Sistem perekonomian kerajaan Kalingga. Sistem perekonomian kerajaan Kalingga bertumbuh pada pertanian, perdagangan, hubungan dagang, dan minuman. Letaknya di pesisir utara, Jawa Tengah, membuat kerajaan ini memiliki keunggulan dalam perdagangan material. Selanjutnya akan dibacakan oleh Trislia. Yang selanjutnya ada tentang pusat pemerintahan di Kerajaan Kalingga. Pusat pemerintahan Kerajaan Kalingga diperkirakan berada di Kabupaten Jepara, Pekalongan, atau Pegunungan Dieng. Namun letak pastinya belum jelas karena kurangnya bukti sejarah. Lalu ada Raja Kerajaan Kalingga. Yang pertama, Prabu Wasumurti. Masa kejayaannya dari 594 sampai 605 Masehi. Pasca didirikan oleh Dapunta Shailendra pada abad ke-6 Masehi. Prabu Wasumurti ditunjuk sebagai raja yang berkuasa sekitar 11 tahun. Selanjutnya ada Wasugeni. Masa kejayaan 605 sampai 632 Masehi. Usai Prabu Wasumurti meninggal, tata kerajaan Kalingga diambil alih oleh putranya, yaitu Prabu Wasugeni. Masa jabatan 27 tahun. Ketiga, Prabu Pasudewa.
Masa kejayaan 632 sampai 652 Masehi. Meninggalnya Prabu Wasugeni membuat sang putra bernama Prabu Vasudewa naik tahta dan mengisi kedudukan raja yang kosong. Lalu ada Prabu Kiratasingha, masa kejayaan 632 sampai 648 Masehi. Legenda si raja penguasa Kalingga masih terus berlangsung sampai pada Prabu Kiratasingha yang dipercaya menjadi pemimpin. Prabu Wasukawi 652 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mengisahkan seorang Prabu Wasukawi, tetapi ia pernah menjabat sebagai raja di Kalingga. Prabu Kartikeyasinga, masa kejayaan 648 sampai 674 Masehi. Prabu Kartikeyasinga menikah dengan putri Prabu Wasugeni, yaitu Dewi Wasuwari, Ratu Sima. Kartikeyasinga pun mendapatkan jatah berkuasa di Kalingga selama 24 tahun. Yang terakhir ada Ratu Sima, masa kejayaan 674 sampai 695 Masehi. Saat suami Ratu Sima wafat, Prabu Kartikeyasinga kekuasaan digantikan sang ratu yang mengembalikan keadaan membuat kerajaan Kalingga berada di masa kejayaan. Ada corak agama kerajaan Kalingga yang dibacakan dua Trisilia. Selanjutnya ada corak agama kerajaan Kalingga. Selanjutnya ada kesimpulan kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi. Dengan raja pertama Prabu Wasumurti, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan pada saat diperintah oleh Ratu Sima. Kerajaan Kalingga mencapai kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, militer, agama, perdagangan, pertanian, dan lainnya. Kerajaan Kalingga banyak meninggalkan jejak sejarah seperti Prasasti Dinoyo, Prasasti Tumas, Prasasti Sujomerto, Candi Angin, Candi Bubrah, dan situs Puncak Somolikon. Tentunya kerajaan Kalingga adalah karena ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Sekian, itu penjelasan Yang selanjutnya saya akan membacakan awal kehancuran kerajaan Kalingga. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Kalingga adalah yang pertama, kebijakan politik yang kurang tepat. Kebijakan politik Ratu Sima tidak sesuai dengan harapan rakyat. Yang kedua, ada kondisi perekonomian yang tidak stabil. Aktivitas perdagangan terganggu faktor luar. Yang terakhir, ada kerusuhan di lingkungan kerajaan. Stabilitas politik dan ekonomi yang melemah menyebabkan kerusuhan, tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang semakin tidak terkendali. Yang selanjutnya ada materi kesimpulan kerajaan Kalingga yang akan dibacakan oleh Bila. Dan selanjutnya ada cara agama kerajaan Sriwijaya. 1. Buddha Mahayana. Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha Mahayana yang merupakan salah satu cabang agama Buddha. Sinkretisme. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki sinkretisme agama, yaitu perpaduan antara agama Buddha dengan agama lain seperti Hindu dan Animisme. Kultus raja. Kerajaan Sriwijaya memiliki kultus raja, yaitu pemujaan terhadap raja sebagai dewa atau memiliki kekuatan supernatural. 4. Ritual dan upacara. Kerajaan Sriwijaya memiliki ritual dan upacara yang unik seperti upacara persembahan kepada dewa-dewa Buddha dan upacara peringatan hari-hari suci Buddha. Selanjutnya akan dibaca oleh Trisilia. Awal kehancuran kerajaan Kalingga. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena kerajaan Komandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali di tahun 2017 dan 1230. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota. Seperti dikutip dari buku tematik terpandu milik Mulyati Supriyadi, terjadinya peperangan karena adanya persaingan sengit antara kerajaan Sriwijaya dengan Komandala. Keduanya kerajaan ini berujung untuk meremputan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Kedua hal ini menjadi target kerajaan Komalanda untuk menyerang Sriwijaya hingga mengalami keruntuhan. Selanjutnya kami akan memberi materi tentang kerajaan Sriwijaya. Awal mula kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berasal dari Pulau Sumatera dan didirikan oleh Rakuntah yang Jayanasa pada tahun 682 Masehi. Kerajaan ini bercorak Buddha dan berpusat di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Trisilia. Awal
Awal perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya awalnya berkembang sebagai sebuah kerajaan kecil di Sumatera, tetapi kemudian berkembang di sebuah kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan India dan Tiongkok, yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Yang selanjutnya ada sistem perekonomian Kerajaan Sriwijaya yang akan dibacakan oleh Bila. Kerajaan Sriwijaya awalnya memiliki ekonomi yang berbasis pada pertanian dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah seperti emas, perak, dan rempah-rempah, yang kemudian menjadi komoditas yang sangat berharga di Asia Tenggara. Selanjutnya ada pusat pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya yang akan dibacakan oleh Tusia. Pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera, yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan. Palembang merupakan sebuah kota yang tragedis karena terletak di tepi Sungai Musi yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Sumatera. Selanjutnya ada bukti sejarah dan peninggalan atau peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti, candi, dan catatan perjalanan. Kemudian ada tentang prasasti kedudukan Bukit. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit. Di daerah Kedukan Bukit, Kota Palembang, kalian akan menemukan prasasti peninggalan Sriwijaya yang disebut Kedukan Bukit. Peninggalan Sriwijaya ini memiliki angka tahun 686 Masehi yang ditulis menggunakan huruf Pahlawan dalam bahasa Sanskerta. Informasi yang disampaikan di sini yaitu tentang kisah kemenangan Kerajaan Sriwijaya dan sepenggal cerita tentang Dapun Tahyang. Peninggalan Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakhon Sitamarat. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Sriwijaya membangun desa Maya Chaitya untuk Kajara. Selanjutnya ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus berdiri kokoh di Kabupaten Kampar Riau sebagai bukti nyata kejayaan Sriwijaya. Kompleks candi ini memiliki beberapa bangunan utama seperti Candi Mahligai, Candi Bungsu, dan Candi Puluh. Candi yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya ada Candi Muara Takus, Candi Bahal, dan Candi Panalawas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. 1. Dapuntahian Srijayanasa abad ke-7 Masehi. Dapuntahian memimpin pada abad 7 Masehi dan disebut sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Samarawira abad ke-8 Masehi. Samarawira adalah putra Dapuntahian yang memerintah Sriwijaya pada abad ke-8. Dia memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Jawa. Yang ketiga ada Danidra. Yang keempat ada Samarutaga. Yang kelima ada Bala Putra Dewa. Yang keenam ada Sriwijaya Maharaja. Yang ketujuh ada Sri Chudamani Warmadewa. Yang kedelapan ada Kartanegara. Yang selanjutnya ada corak agama Kerajaan Sriwijaya yang akan dibacakan oleh Bila. 1. Buddha Mahayana. Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha Mahayana yang merupakan salah satu cabang agama Buddha. 2. Sinkretisme. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki sinkretisme agama, yaitu perpaduan antara agama Buddha dengan agama lain, seperti Hindu dan Aminisme. Kultus Raja. Kerajaan Sriwijaya memiliki kultus raja, yaitu pemujaan terhadap raja sebagai dewa atau memiliki kekuatan seperti supernatural. 4. Ritual dan upacara. Kerajaan Sriwijaya memiliki ritual dan upacara yang unik, seperti upacara persembahan kepada dewa-dewa Buddha dan upacara peringatan hari-hari suci Buddha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tusia. Awal kehancuran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena Kerajaan Kolamandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan 1023. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota, seperti dikutip dari buku tematik terpandu milik Mulyanti Supriyandi. Terjadinya peperangan karena adanya persaingan sengit antara Kerajaan Sriwijaya dengan Komandala.
Kedua kerajaan ini berjuang untuk memperebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Kedua hal itu menjadi target kerajaan Komandala untuk menyerang Sriwijaya hingga mengalami keruntuhan. Awal kehancuran kerajaan Sriwijaya, kekalahan yang dialami Sriwijaya membuat perekonomian semakin melamah karena pedagang yang sering berjualan terus berkurang. Bukan hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya ikut melemah sehingga membuat beberapa daerah melepas dari Sriwijaya. Alhasil, kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi. Selain karena serangan kerajaan Komandala, keruntuhan Sriwijaya terjadi disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah serangan dari Jawa. Pertikaian antara penguasa Jawa dengan Sriwijaya terjadi karena memperebutkan kawasan. Lalu lintas perdagangan di sekitar Selat Malaka. Lokasi tersebut menjadi titik strategis untuk melakukan aktivitas jual beli. Yang kedua ada pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai. Pandangan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai terjadi karena perubahan kondisi tanah sehingga mengakibatkan akses pelayaran ke Palembang tertutup. Kondisi tersebut membuat kerugian besar bagi pedagang kerajaan. Yang ketiga ada masuknya pengaruh Islam. Pengaruh berikut karena masuknya persebaran Islam dilakukan oleh pedagang Arab dan India. Kondisi tersebut terjadi pada akhir abad ke-13 dan berakibatkan muncul kerajaan kecil berorak Islam, misalnya berpisahnya kerajaan Samudra Pasai dan di Samudra Timur Aceh hingga kelak menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang terakhir ada lepasnya wilayah kekuasaan. Akibat penyerangan dari kerajaan Komandala membuat banyak daerah di kerajaan Sriwijaya melepas diri. Hal itu membuat kekuatan di wilayah kerajaan berani melakukan ekspansi keluar Nusantara seperti Jambi yang melakukan pengiriman pasukan ke Cina pada 1802. Yang selanjutnya ada kesimpulan kerajaan Sriwijaya yang akan dibacakan oleh Bila. Kesimpulan kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan di Indonesia yang mana kerajaan bercorak Buddha, yang kerajaan di Indonesia yang didirikan oleh Dapunta yang Sri Jayanasa. Kerajaan di Indonesia didirikan menurut sejarah pada abad ke-7. Kerajaan merupakan salah satu kerajaan yang pusatnya terletak di tepian Sungai Musi, yaitu salah satu daerah Palembang, Sumatera Selatan. Raja pertama yaitu Dapunta yang Sri Jayasana, yaitu pada 683 Masehi, menjadi salah satu kerajaan yang berjaya dan menjadi pengontrol Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran pada saat itu. Merupakan salah satu kerajaan yang jaya pada masa itu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang agama kerajaan Kalingga, Buddha Mahayana. Kerajaan Kalingga menganut agama Buddha Mahayana yang merupakan salah satu cabang agama Buddha. Sinkretisme. Kerajaan Kalingga juga memiliki sinkretisme agama, yaitu perpaduan Kalingga, dan juga memiliki sinkretisme agama perpaduan antara agama Buddha dengan agama lain seperti Hindu dan Animisme. Kultus raja, yakni pemujaan terhadap raja sebagai dewa atau memiliki kekuatan supernatural. Ritual dan upacara seperti upacara persembahan kepada dewa Buddha dan hari-hari suci Buddha. Candi yang dimiliki oleh kerajaan Kalingga ada 3, yaitu Candi Borobudur, Candi Cendut, dan Candi Pawon. Awal kehancuran kerajaan Kalingga mulai mengalami kemunduran setelah Ratu Sima meninggal pada tahun 695 Masehi. Dan diperkirakan mengalami kehancuran pada tahun 922 Masehi. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Kalingga adalah perang saudara setelah Ratu Sima meninggal, terjadinya perebutan kekuasaan antara keturunan, serangan dari kerajaan lain, dan bencana alam.